Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani, NIM 20030150 1252, Prodi PJKR kelas H8. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertemuan ketiga dan keempat dasar-dasar pendidikan. Yang pertama yaitu konsep dasar pendidikan jasmani, yaitu pertemuan ketiga. Langsung saja ke materi, yaitu materi pertemuan 3 dan 4 mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Konsep dasar pendidikan jasmani pertemuan ketiga. Pengertian pendidikan jasmani diambil dari redaksi yang beragam, dibedakan menjadi dua sudut pandang, yaitu pandangan tradisional dan pandangan modern. Konsep bahwa manusia itu terdiri dua komponen utama yang terpilah-pilah, yaitu jasmani dan rohani atau dikotom. Yang kedua itu pandangan modern. Pandangan modern menganggap bahwa manusia bukan bagian yang terpilah-pilah atau hilastik. Yang kedua, contoh definisi pendidikan. Pendidikan jasmani adalah pendidikan yang mengaktualisasikan potensi aktivitas manusia berupa sikap, tindakan, dan karya yang berbentuk isi dan arah menuju kebutuhan pribadi sesuai dengan citra kemanusiaan. Kemudian yang kedua yaitu Pandrasi dan Daur tahun 1992, yaitu physical education is a part of general educational program that contribute primarily through movement experience to the total growth and development of children. Physical education is defined as education of a through movement and must be grounded in manner that this meaning. Dan saya tidak tahu artinya itu apa. Yang penting di sini pendidikan jasmani, pendidikan yang mengaktifkan potensi aktivitas manusia yang berupa sikap, tindakan, dan karya yang berbentuk. Kemudian yang ketiga itu pandangan pada pandangan ini. Yang ketiga itu Shade Top 1990. Pandangan ini menganggap kehidupan manusia secara menyeluruh. Yang keempat Wall and Murray tahun 1994. Pendidikan jasmani mendidik anak secara keseluruhan, tidak hanya mendidik jasmani atau tubuhnya saja. Konsep ini tadi sama dengan konsep dasar pendidikan jasmani. Dapat dilihat dari dua contoh dua sudut pandang tradisional dan modern. Tadi kan saya jelaskan. Berikutnya itu tujuan pendidikan jasmani. Tujuannya sama dengan tujuan pendidikan pada umumnya. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani diklasifikasikan dalam 4 kategori, yaitu pertama itu perkembangan fisik, melibatkan kekuatan tubuh. Yang kedua perkembangan gerak, melakukan gerak efektif, efisien, halus, dan indah. Yang ketiga perkembangan mental, kemampuan berpikir, pengetahuan, sikap, dan tanggung jawab. Yang keempat itu perkembangan sosial, sosial, penyesuaian diri pada suatu kelompok atau masyarakat. Kemudian ada dua ini, olahraga dan pendidikan jasmani, bahan ajar pendidikan jasmani. Olahraga dan pendidikan jasmani. Perbedaan olahraga dan pendidikan jasmani ada di sisi aktivitas belajar dan tujuannya. Aktivitas dan tujuan pendidikan jasmani lebih luas dibandingkan aktivitas olahraga. Olahraga dan pendidikan olahraga merupakan bagian dari pendidikan jasmani. Itu dia. Terus bahan ajar pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani dilakukan di dalam atau di luar sekolah, atau pendidikan jasmani dilakukan di dalam atau di luar kampus dengan bermain, melakukan aktivitas jasmani. Dasar-dasar pendidikan, ini adalah pertemuan keempat. Yang pertama itu pengertian filsafat. Filsafat merupakan seni berpikir. Oleh karena itu, filsafat olahraga merupakan perenungan akan keterlibatan manusia dalam aktivitas jasmani. Kemudian mengkaji pendidikan jasmani dan olahraga dari berbagai posisi pemikiran filsafat akan mendukung penjelasan dan pemahaman tentang sifat, nilai, tujuan, signifikat, dan cakupan pendidikan jasmani dan olahraga, serta dapat memahami cakupan wilayah studi filsafat atau cabang filsafat, ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Dan
aplikasi kajian dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Kemudian pendidikan itu sendiri adalah proses yang isinya harus mengarah kepada pembinaan potensi rohania. Sebab rohania adalah sumber potensi bagi semua kreasi manusia yang tercermin di dalam kebudayaan. Jadi ada saling keterkaitan yang erat dan tidak mungkin dapat dipisahkan antara filsafat dengan penjas dan olahraga. Pengaruh dan sumbangsi ilmu filsafat dan penjas dan olahraga juga memiliki andil yang besar dalam perkembangan pendidikan jasmani dan olahraga, yaitu melahirkan ilmu-ilmu yang sangat berkaitan erat dan mendukung kemajuan penjas dan olahraga itu sendiri. Kemudian filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan adalah pendidikan adalah upaya mengembangkan potensi-potensi manusiawi peserta didik, baik potensi fisik, potensi cipta, rasa maupun karsanya, agar potensi itu menjadi nyata dan dapat berfungsi dalam perjalanan hidupnya. Kemudian dasar pendidikan adalah cita-cita kemanusiaan universal. Ya, betul. Filsafat pendidikan adalah filsafat yang digunakan dalam studi mengenai masalah-masalah pendidikan. Menurut filsafat juga pendidikan progresisme nilai perkembangan terus karena adanya pengalaman-pengalaman baru antara individu dengan nilai yang telah disimpan dalam kebudayaan, yaitu belajar berfungsi untuk mempertinggi taraf kehidupan sosial yang sangat kompleks. Kurikulum yang baik adalah kurikulum yang eksperimental, yaitu kurikulum yang setiap waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Esensialisme berpendapat bahwa dunia ini dikuasai oleh tata yang tiada celah, yang mengatur dunia beserta isinya, dan tiada pula celah. Esensi didukung oleh idealisme modern dan idealisme subjektif. Penjas dapat berdamping sejalan dengan olahraga. Pendidikan jasmani ini pendidikan jasmani. Yang pertama itu pendidikan jasmani berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang martabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian yang kedua itu olahraga. Olahragaan nasional bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, perkokoh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa. Kemudian beberapa filsuf merumuskan pengertian filsafat sebagai berikut. Ini ada dari Plato, Aristoteles, Al-Farabi, René Descartes, dan Immanuel Kant, dan lain-lainnya. Kemudian yang paling penting adalah manfaat filsafat dalam kehidupan, sebagai dasar dalam bertindak, sebagai dasar dalam mengambil keputusan, untuk mengurangi salah paham dan konflik, untuk bersiap siaga menghadapi situasi dunia yang selalu berubah. Maka pada kemudian ada juga hakikat pendidikan jasmani adalah ada 4 itu. 1. Bagian yang tidak dapat dipisahkan dari usaha pendidikan. 2. Program yang memperhatikan perkembangan individual. 3. Mengembangkan keseluruhan pribadi anak didik meliputi organik, neuromuskular, intelektual, dan emosional. Yang terakhir adalah kegiatan jasmani yang melibatkan otot-otot besar. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sekian dan terima kasih atas kesempatan saya untuk menjelaskan PowerPoint saya, presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.